Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera seluruh peserta didik SMP Infokom Kota Bogor, Bapak Ibu peserta didik, orang tua peserta didik, dan Bapak Ibu guru dan staf SMP Infokom Kota Bogor. Semangat pagi, tetap ceria, jaga kesehatan, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sambil menunggu kegiatan pada pagi hari ini, mata pelajaran pendidikan jasmani, kegiatan mata pelajaran di channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Kota Bogor, sekolah berprestasi modern terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya para peserta didik kelas 7. Kita akan segera nanti mendengarkan paparan penjelasan materi tentang pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang langsung nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Zainal Mutakin SPD. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zainal ya? Alhamdulillah sehat Pak Dodi. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya? Selalu sehat. Dalam wajib sehat. kondisi sekarang ini harus wajib sehat ya? Wajib sehat. Menjaga kesehatan. Betul. Pagi ini akan menyampaikan materi apa Pak Zainal untuk kegiatan mata pelajaran PJOK? Ya, untuk hari ini akan memberikan materi tentang aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas kebugaran jasmani. Betul. Di bab keberapa itu Pak? Ada di bab kelima di halaman 51. Bab kelima halaman 51 ya, aktivitas kebugaran jasmani ya. Ya bagi peserta didik yang pada pagi hari ini memegang buku lembar kerja, silahkan buka halaman 51. Nanti silahkan disimak paparan penjelasan materi untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil pada tahun pelajaran 2020-2021. Dipersilakan Pak Zainal untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 13 November tahun 2020 kita semua masih diberikan kesehatan, masih bisa menikmati nikmatnya kesehatan yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para tabi'in tabi'atnya, serta kita umat akhir zaman yang mudah-mudahan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Allah. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, untuk pelajaran PJOK hari ini kita belajar tentang kebugaran jasmani, di mana kebugaran jasmani ini ialah salah satu faktor yang sangat penting di dalam kegiatan sehari-hari. Kenapa sangat penting? Karena orang yang sehat belum tentu bugar, tetapi orang yang bugar sudah pasti sehat. Ya? Jadi harus bugar ya? Harus bugar. Harus bugar. Dan secara otomatis badan kita juga sehat ya Pak? Betul. Nah, kebugaran jasmani itu sifatnya fleksibel dan juga gampang, mudah dilakukan, dikerjakan di mana saja. Ya, kenapa demikian? Karena hakikat pada latihan kebugaran jasmani itu bisa dilakukan dengan melatih kekuatan otot tangan, otot perut, otot pinggang, otot pinggul, serta otot kaki. Hal yang kecil yang sering kita lakukan, contohnya lari, ya, ataupun selain lari ialah jalan santai. Itu secara tidak langsung kita sedang melatih kekuatan otot kaki. Ya, kalau kita melatih kekuatan otot perut, ada dua, yaitu sit up. Ya, sit up. Sit up yang baik dan benar itu dibantu dengan temannya. Ya, lakukan secara berulang selama 30 detik atau dari waktu 10 detik sampai 30 detik. Ya, intens dilakukan. Selain latihan otot perut,
Juga bisa otot kedua lengan. Salah satunya bisa melakukan pull up, bisa melakukan push up, ya. Itu melatih kekuatan otot lengan. Atau yang sering kita pelajari baik di SD, teman-teman yang sudah diajarkan biasanya akan melakukan gaya tangan menyentuh lantai. Setelah tangan menyentuh lantai, kaki dipegang oleh temannya di belakang dan kalian disuruh jalan menggunakan tangan dengan jarak kurang lebih 15 sampai 20 meter. Nah, itu sama fungsinya, memberikan kekuatan kepada otot bahu dan otot lengan. Ya, itu sering dilakukan bergantian. Ketika temannya sudah melakukan, baru gantian orang yang megang kaki, sekarang kebagian yang jalan di lantai. Terus selain itu ada latihan otot punggung. Latihan otot punggung, iya biasa sering dilakukan ketika kita melakukan back up ataupun back flip, ya. Nah, sama lakukan gerakan back up ini kurang lebih 15 sampai 30 detik. Lakukan terus-menerus berulang, ya. Nah, itu ialah latihan otot punggung. Terus kalau otot lengan, selain tadi melakukan gerakan jalan di lantai, push up, ada lagi pull up. Ya, pull up juga sama, fungsinya untuk melatih otot tangan. Ya, selain dari pull up, ada lagi yaitu melatih kekuatan otot tungkai dengan cara jalan, naik turun tangga, ataupun naik turun kursi, ataupun ya kita jongkok, terus tangan kita menyentuh ke lantai, posisi jongkok, betis berada di rapat dengan pantat, terus kita berdiri, jongkok lagi, berdiri, jongkok lagi. Itu juga latihan otot tungkai. Jadi perlu ya Pak ya untuk latihan kebugaran ya, khususnya di masa pandemi ini, kira-kira yang dapat dilakukan oleh para peserta didik kita di rumah. Nah, sekarang sangat sulit sekali ya untuk keluar rumah ya, betul. karena resiko pandemi dan lain sebagainya. Betul. Kira-kira gerakan-gerakan apa saja Pak yang mudah dengan durasi berapa lama Pak? Yang sudah saya bilang, gerakan-gerakan yang sudah saya sampaikan itu bisa dilakukan di rumah. Contoh, lari-lari kecil, ya, ataupun treadmill ya. Kalau treadmill jogging lah, istilahnya anak sekarang jogging. Jogging di depan rumah aja, itu waktu ya tidak lama, 1 sampai 5 menit juga sudah cukup, bisa membakar kurang lebih hampir 20 sampai 30 kalori. Terus selain dari jogging, ada push up, ada sit up, itu simpel, bisa dilakukan di mana saja. Apalagi dengan terbatasnya tempat dengan waktu ya. Dengan waktu juga, sehingga ya betul tadi pada dibilang ketika pandemi ini kan hampir semua dibatasi Pak ya. Jadi bisa dilakukan di rumah itu dengan olahraga simpel tadi, push up, sit up, back up, ya, ataupun jogging. Ya fungsinya untuk melatih daya tahan tubuh. Jadi hal itu termasuk olahraga kardio ya Pak ya? Kardio Pak. Ya. Dilakukan tadi selama mungkin 10 sampai 15 menit ya? 10 sampai, kalau bisa 10 sampai 15 menit. Tetapi dengan jeda Pak. Jeda tidak langsung dari 10 sampai 30 itu terus-terusan besar. Tidak. Jadi ada waktu istirahatnya ya? Ya. Dilakukan sampai 30 detik, istirahat dulu. Ya sekian menit, lakukan lagi selama 30 detik. Kenapa? Karena yang bagus itu adalah olahraga continue. Tidak satu hari full olahraga Pak ya. Itu juga bahaya, kasihan kepada tubuh kita. Kenapa? Tubuh kita bisa ngedrop. Yang bagus ialah olahraga. Contohnya hari ini latihan cukup tidak usah banyak-banyak, 20 kali push up, 20 kali sit up, 20 kali back up. Next, besok tambah lagi 21 ataupun 23. Terus berjenjang bertahap ya. Bertahap. Itu lebih bagus. Jadi tidak langsung pada satu hari dihabiskan olahraga kardio atau tadi olahraga-olahraga yang sudah disebutkan oleh Bapak, sehingga kondisi badan kita bukan malah sehat ya. Betul, itu bisa drop Pak, bisa ngedrop, bisa bahaya juga buat tubuh kita. Kenapa? Karena orang yang jarang berolahraga, ketika dia olahraga,
itu badannya akan pegal. Nah, padahal badan pegal itu ialah otot itu sedang bekerja ya, Pak ya? bekerja, membiasakan diri istilahnya. Ketika ada beban tambahan next untuk berikutnya dia berolahraga sudah biasa. Tetapi kadang ada salah kaprah. Pak, anak saya pegal-pegal nih setelah olahraga ini. Ya karena tadi anak ini emang tidak terbiasa. Betul. Jadi harus dibiasakan, Mbak ya. Betul. Jadi harus rutin dilaksanakan setiap hari. Karena kan masa pandemi ini karena berada di rumah, Betul. nggak ngapa-ngapain, Iya. akhirnya banyak di antara kita yang sudah bangun ini malah kalau kata bahasa Jerman lenjeh-lenjeh apa ya? Ya, di Betul. rumah nonton TV, Gogoleran. makan, gogoleran lagi, gitu kan? Bahkan itu bukan menaikkan imun, justru menurunkan imun ya. Betul. Dan menambah BB ya Pak ya? Betul. Iya. Nah, perlu diketahui juga, ternyata aktivitas kebugaran jasmani itu bisa ya membantu menguatkan otot jantung. Yang kedua, menambah pintar. Kenapa menambah pintar? Karena sirkulasi oksigen di dalam otak itu sangat terbantu ketika seseorang melakukan aktivitas olahraga. Dia menghirup udara segar, otomatis oksigen yang dia hirup juga menambah sirkulasi di otak. Jadi secara otomatis oksigen itu mengalir ke otak dengan Betul. lancar ya. Kalau memang tubuh kita dibiasakan untuk Dibiasakan. bugar ya. Betul. Dibanding tadi yang gogoleran tadi ya Pak ya. Itu Betul. bahaya ya. Bahaya, sangat-sangat Kita bahaya. kan sudah hampir 8 bulan nih Pak. Iya. Kita kekurangan aktivitas olahraga, tidak bergerak, mungkin bergerak juga hanya dari dapur ke kamar, balik Ya. lagi gitu kan, ke ruang tamu dan segala macam. Nah itu juga akan menurunkan imun ya. Betul. Perlu diwaspadai juga. Jika kebiasaan kita tidak baik dalam kehidupan sehari-hari Pak Dodi, Ya. contohnya tadi makan, setelah makan tiduran, itu juga kurang baik perilaku hidup. Kenapa? Dia bisa menimbun lemak tak jenuh. Yang bahaya itu terkena diabetes ataupun terkena serangan jantung koroner. Karena apa? Aliran darahnya tersumbat oleh lemak. Ya ini yang bahaya. Tetapi ketika dia melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani, lari kecil, terus ya push up, sit up yang teratur Pak ya, itu bisa salah satunya meningkatkan kerja jantung. Dan itu tidak memandang usia ya Pak ya, penyakit tadi ya. Betul. Artinya bukan berarti anak atau remaja tidak bisa kena penyakit yang tadi ya Pak ya. Yang sudah masih berada di rumah, tetap harus beraktivitas ya Pak ya, tetap harus berolahraga, walaupun tadi dengan kondisi yang sangat terbatas, tetap harus dibiasakan. Harus membiasakan diri, membugarkan diri. Betul. Ya, supaya ya kita intinya tujuannya adalah untuk sehat. Sehat kita, sehat juga untuk orang yang kita cintai di sekeliling kita ya Pak ya. Mungkin itu Pak ya sementara materi yang kita bisa sampaikan. Nanti kita akan break dulu nih Pak selama 5 menit ya. Kita break dulu selama 5 menit. Anak-anak atau peserta didik yang lainnya kita break dulu 5 menit. Setelah itu kita lanjutkan ke sub materi yang kedua Pak ya. Siap. Terima kasih anak-anak, tetap stay tune di Speakom Radio, channel siaran info dan komunikasi digital, sekolah berprestasi modern terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Oke, berjumpa kembali bersama saya di Speakom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Prokom Kota Bogor, sekolah berprestasi modern terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Oke, masih pembahasan yang tadi bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Zainal. Tadi pembahasan tentang kebugaran ya Pak ya? Iya, betul. Materi bab keduanya apa tuh Pak? Kalau untuk sub materi bab keduanya yaitu manfaat kebugaran jasmani dan juga latihan interval. Ya, latihan interval untuk kebugaran jasmani. Ya, oke. Jadi materi kebugaran jasmani itu selain hal push up, sit up, back up, ya juga ada yang lain, yaitu apa? Ya, lari. Ya, itu untuk apa? Maksudnya melatih kekuatan otot daya tahan jantung. Ya, nah itu banyak manfaat dari kebugaran jasmani itu. Betul. Pak, apa aja tuh Pak? Ya, salah satunya menurunkan berat badan dan mencegah obesitas.
Terus mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung. Betul, itu bisa dicegah karena apa? Kita ketika kita olahraga, otomatis darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh ataupun dari seluruh tubuh ke jantung itu akan semakin cepat. Beda Pak ya, ketika kita tidak olahraga, Ya. denyut jantung kita itu akan seperti biasa. Ya kan ya? Oke, ya, Nah, benar. tetapi setelah olahraga itu akan beda denyut tadinya. Kenapa? Karena otomatis oksigen yang dibutuhkan oleh jantung lebih banyak sehingga aliran darah ke seluruh tubuh kita lebih cepat. Jadi bukan lagi tetapi lebih ya. Mungkin Pak Lutfi juga bisa bedakan Pak ya, Ya. ketika dalam olahraga, Ya. dalam futsal ataupun Ya. ketika main badminton. Ya, benar. Ketika santai biasa aja, Biasa aja, ya. tetapi ketika sudah berolahraga itu akan ada ya beda tersendiri gitu Ya, betul. dari denyut nadi. Terus selain itu juga mencegah dan mengatur penyakit diabetes, menurunkan tekanan darah tinggi, terus menambah kepintaran yang tadi saya bilang, Ya. terus memberi banyak energi, menurunkan resiko kanker, ya kanker tertentu, ya terus menurunkan gejala depresi ringan, kegelisahan. Kenapa? Kegelisahan, depresi biasanya orang yang kurang melakukan kegiatan, ya bisa cuma nonton TV, Ya. cuman tiduran saja, itu kan dia rasa gelisahnya akan tinggi. Ya, betul. Aduh ngapain aja nih hari ini, cuma gini aja. Iya, benar. Coba kalau dia berolahraga, coba dia kalau melaksanakan kegiatan aktivitas kebugaran jasmani. Nah salah satunya kegelisahan itu akan hilang, ya. Ya. Ada hal positif di situ. Terus melindungi osteoporosis, ya. Oke. Terus meningkatkan mood, Mood. ya. Oh, mood nih. Meningkatkan mood, ya jelas itu bagus. Mood nih. Justru ketika moodnya kurang baik, coba lakukan aktivitas olahraga. Oke. Itu bisa mengembalikan mood Anda, ya. Ya. Terus, nah ini juga membuat awet muda. Kenapa membuat awet muda? Muda. Nah, membuat awet muda. Ketika kita berolahraga, otomatis aura energi negatif yang ada dalam tubuh kita itu keluar secara sendiri, Oh. ya. Dan digantikan oleh aura positif setelah kita melaksanakan olahraga. Ya betul. Nah terus membuat anak-anak itu selalu aktif. Kenapa dikatakan aktif? Olahraga salah satu pelajaran yang ditunggu oleh anak-anak. Yap. Kenapa? Betul. Ya mungkin di salah satu pelajaran yang lain juga ada dia keluar kelas, ya kan? Ya. Tetapi yang paling tunggu olahraga. Kenapa? Dia anak-anak itu lebih senang mengekspresikan dirinya di lapangan. Contoh, yang senang hobi main bola. Iya betul. Benar. Terus saya main bola, main basket. Iya. Pak lari ke sini, Pak jalan yuk, gerak jalan yuk. Nah, Ya. itu antusias dari anak-anak peserta didik Ya. yang begitu tinggi sehingga mereka aktif-aktif. Oh. Itu Benar. ya. Selanjutnya Pak, ada apa lagi nih Pak? Ya, jadi selain dari manfaat tadi, kebugaran jasmani juga itu dilakukan yang baik dan benar. Ada beberapa aktivitas dari kebugaran jasmani, ya salah satunya itu interval training. Interval training ini salah satunya ialah melakukan latihan, ya lari jarak menengah atau lambat dengan kurang lebih waktu 60 detik sampai 3 menit atau 1 menit sampai 3 menit, ya dengan intensitas latihan itu kurang lebih 60 sampai 75%, ya. Diulang lagi pembelajaran tersebut selama 10 sampai 20 kali. Setelah itu istirahat 3 sampai 5 menit. Jadi setelah anak itu lari, ya istirahatnya harus ada. Contoh, anak ini lari 800 meter. Waktu yang harus ditempuh ialah 160 detik. Ya. Istirahatnya harus berapa? Istirahatnya 5 menit. Ya. Terus jarak yang ditempuh 600 meter. Waktu yang harus ditempuh itu 120 detik. Istirahatnya 4 menit.
Kenapa? Karena 800 ke 600 itu ada Jenjangnya, Pak. ada jenjang. Ya. Nah, 400 meter itu waktu yang ditempuh itu 80 detik dan istirahatnya 3 menit, yaitu untuk jarak menengah. Beda lagi dengan jarak pendek. Kalau jarak pendek itu intensitas larinya lebih cepat. Kalau tadi latihan lamanya itu 60 sampai 33 menit, 60 detik atau 1 menit sampai 3 menit. Kalau dalam jarak cepat itu 5 sampai 30 detik. Jadi hampir setengahnya, enggak ya? Enggak setengahnya ya? Enggak setengahnya, hampir Oke. seperempatnya ya. Oh, oke, seperempatnya ya. Betul. Intensitas Betul, ini 85% sampai 90% itu maksimum, lebih cepat. Dan diulangi lagi selama kurang lebih 15 sampai 25 kali dengan istirahat 30 sampai 90 detik. Contoh, ketika waktu terbaiknya 100 meter, jarak 100 meter ditempuh dengan waktu 14 detik. Ya, Oke. oke, 14 detik. Nah, jadi setelah itu dia istirahatnya kurang lebih hampir 90 menit. Oh, lumayan lama ya? Lumayan lama. Kenapa? Untuk mengembalikan, Oke. ya, mengembalikan kondisi tubuh kita. Recovery ya? Betul, recovery. Ya, itu adalah salah satu contoh interval training atau tes Lari ya? tes lari. Betul. Ya. Selanjutnya nih Pak nih, ada apa lagi nih Pak selain lari, terus ada apa lagi? Nah, selain dari itu, pemanasan sebelum beraktivitas atau sebelum olahraga juga sangat perlu. Ya, Oke, pemanasan. pemanasan sangat penting. Kenapa? Dikatakan penting ketika kita sedang berolahraga atau mau memulai aktivitas berolahraga, jangan sampai niat kita ingin bugar, niat kita ingin fit, ingin sehat, tetapi setelah berolahraga yang ada badan kita tambah drop. Iya. Ya, Lemas ya Pak ya? lemas. Karena apa? Tadi kurangnya warming up atau pemanasan. Jadi harus ada pemanasan sebelum berolahraga. Oke. Ya. Pemanasan ya Pak ya? Itu yang paling penting ya Pak? Yang paling penting, Oh. tidak usah ya lama-lama, cukup hitungan 1x8, kalau tidak 2x8 maksimal. Ya, bisa lah seperti biasa, ya untuk melatih kekuatan keluntukan leher, ya kepala diangkat ke bawah, 1, 2, 3, 4, ya ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali, atau tengok kiri, tengok kanan, sama 2x8. Setelah itu melatih warming up kekuatan keluntukan otot tangan, bisa dengan meregangkan tangan ke samping, ya ke atas, ditekuk, dilebar gitu ya. Seperti kita melakukan warming up, tangannya dibuka lebar, Ya. 1, 2, 3, 4. Nah itu juga melatih kekuatan otot tangan, otot bahu juga dilatih, ya. Jadi sifatnya itu fleksibel, Ya. ya. Terus selain otot tangan, otot lengan, otot pinggang itu contohnya ditarik ke kiri atau ke kanan, ya. Terus selain itu ditarik ke belakang, setelah itu bungkuk ke depan. Itu juga salah satu warming up yang perlu diperhatikan. Ya. Itu paling penting ya Pak ya? Betul. Betul. Oke. Selanjutnya nih Pak, apa lagi nih Pak? Ya, jadi kenapa sih ada kebugaran jasmani? Nah, Ya, kita lihat, kita ingat mungkin ketika dulu itu ada istilah mensana in corpore sano. apa tuh Pak? Apa tuh? Jangan diplesetkan ya. Kalau diplesetkan itu apa? Mensana in corpore sano, main ke sana gitu ya. Mensana main sono. Tetapi kalau istilah mensana in corpore sano itu ialah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Nah, peserta didik sekarang mungkin tidak tahu istilah itu, tetapi itu adalah istilah bahasa Latin, ya, yang dulu sangat-sangat dikenal di era masyarakat. Kalau di Indonesia itu ada istilahnya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
Itu Di Indonesia ya Pak ya? Iya, di Indonesia. Ya hal paling simpel ya sepak bola. Sepak bola itu adalah olahraga masyarakat. Hampir di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada permainan olahraga. Ya, sepak bola terutama. Ya, tidak perlu lapangan yang luas seperti Stadion Gelora Bung Karno ataupun yang lain. Cukup lapangan 5x4 ataupun 5x5 di depan rumah. Itu anak-anak sudah ada yang main bola, main futsal. Bahkan di gang juga sudah ada ya Pak ya? Sudah ada di gang. Ketika sekarang Pak, beda dengan zaman dulu ya. Ya. Kalau zaman dulu lapangan banyak di mana-mana, Ya, betul. lahan kosong jadi. Kalau sekarang sih diganti dengan parkiran, Ya. dengan ruko, Ya. bahkan dengan gedung-gedung. Ya, betul. Nah sehingga arena olahraganya itu sangat berkurang. Ada tidak sedikit yang menggunakan gang, Ya. gang jalan. Bahkan bukan gang lagi Pak, jalan. Ya, Jalan umum itu ketika di kampungnya dijadikan lapangan bola. lapangan bola. Untuk Betul. bermain. Iya, cukup dengan sendal jepit, taruh kiri kanan, langsung tidak ada aturan wasit yang main, cukup dengan naluri dan insting. Iya, betul. Nah itu juga sudah bagus ketika anak-anak membuka wawasan, membuka pikiran duduk doa. Mungkin kalau di Manggaram panggilnya mager Pak. Mager. Mager. Iya, betul, malas gerak ya. Anak yang sekarang mereka mager. Mager. Ya, padahal yang baik ialah olahraga. Olahraga tidak usah yang repot-repot. Tidak perlu yang nge-gym dulu lah ya. Ya. Kalau emang cukup biaya segala macam boleh nge-gym. Tetapi kalau yang ya pribadi yang simpel lah. Bahkan ketika ingin berolahraga tidak kebeli alat gym, ada yang sampai menggunakan itu cat. Ya. Kaleng cat 5 kilonya Ya, betul. diisi semen, isi pasir, tembok, sehingga jadikan barbel. Ya. Nah itu juga alat sederhana, tetapi berkontribusi tinggi terhadap perkembangan tubuh ketika anak itu menggunakan barbel tersebut. Ya. Gitu, ya. Jadi yang terakhir, selalu aktivitas olahraga, Ya. ya. Walaupun sehari cuma 5 menit jalan-jalan di depan rumah, jogging depan rumah, push up, sit up, back up, tidak perlu banyak, cukup 10 sampai 30 detik, tetapi ada pengulangan setiap Ya. harinya, ya. Itu. Yang terakhir, jaga kondisi badan, Ya. terus jaga kondisi tubuh, hindari makanan yang tidak sehat, ya. Terakhir, minum minuman yang baik. Di sini yang baik artinya air putih, Oke, ya, air putih. Susu mungkin ya. Ya, susu juga bagus. Dan tidak disarankan, kalau secara pribadi, Ya. tidak disarankan mengkonsumsi minuman bersoda. Tuh. Ya, itu tidak baik, apalagi yang alkohol ya, Ya. jangan sama Jangan, sekali, jangan sampai. tidak boleh, itu dilarang. Dilarang. Baik secara agama, bahkan ada hadisnya ya. Ya, ada hadis. Nah, ada hadis, ada atau juga jangan, bahaya itu. Ketika seseorang mengkonsumsi minuman yang beralkohol, sehingga apa? Syaraf di otak belakangnya itu tersumbat. Oh, sumbat Pak. Tersumbat, ya, tuh, sehingga ketika darah tersumbat, pemikirannya juga kan akan Lambat ya Pak ya? lambat. Selain lambat juga pemikirannya akan berbeda. Terus mengkonsumsi minuman bersoda, mohon maaf bagi yang sedang mengkonsumsi atau yang suka mengkonsumsi minuman bersoda, kalau bisa cukup, ya. Cukup minuman bersoda, jangan sampai setiap hari minuman bersoda. Bolehlah sebulan sekali, tidak masalah ya untuk Ya. mencicipi. Yang bahaya ialah setiap hari minum bersoda. Kenapa? Karena sangat berpengaruh terhadap ginjal. Ya, ketika seseorang ginjalnya sudah rusak, mohon maaf, dia harus cuci darah. Cuci darah biaya sangat lumayan mahal. Ya, tuh. Jadi air putih, air mineral Itu paling baik Pak. paling baik. Cukup masak di rumah dengan keadaan mendidih, diamkan, setelah dingin baru diminum. Bukan dalam keadaan panas langsung minum ya Pak. Bukan. Oh, hati-hati, nanti bibirnya bisa doer. Bisa doer. Oke. Betul. Ada lagi yang bagus ketika bangun tidur mengkonsumsi air hangat.
Itu untuk cernaan perut sangat baik. Sangat baik Pak. Sangat baik. Sangat baik. Ya. Ada lagi nih Pak, selanjutnya nih Pak, apa masih ada atau ini? Ya, inti dari materi ini kebugaran jasmani selain melakukan aktivitas kebugaran jasmani, terus aktivitas olahraga, ditambah lagi mengkonsumsi makanan yang bergizi, tentu akan menambah imunitas atau daya tahan tubuh. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Betul, itu sangat penting. Ya, sangat penting. Bisa salah satunya dengan mengkonsumsi madu. Madu sangat baik. Terus vitamin. Betul. Banyak konsumsi minum air putih terutama. Ya, gitu. Kenapa? Kebanyakan minum yang manis-manis ataupun yang mengandung pemanis buatan itu sangat bahaya untuk tubuh kita. Sangat bahaya Pak. Betul. Iya, emang betul tidak ketahuan, tidak terlihat. Hari ini minum, hari ini kejadian. Tidak Pak. Tetapi ketika seorang minum air soda, sekarang, besok, lusa, nanti terusnya gitu Pak ya, dia minum setiap hari. Ya. Mungkin penyakit itu datang bukan hari ini, bukan besok atau bukan lusa. Next, Mungkin entah nanti. dia tahun berikutnya, entah dia sudah 20 tahun berikutnya. Jadi itu juga bisa berpengaruh terhadap dirinya dan juga berpengaruh terhadap perkembangan tubuhnya. Ya. Baik. Cukup dipahami ya Pak ya? Iya, cukup dipahami. Poin-poin utamanya yaitu tetap menjaga kesehatan, selalu melakukan olahraga, dan makan makanan yang bergizi, Betul. minum jangan yang minum soda atau apa, bukan melarang ya Pak ya? Iya. Intinya Dihindarilah. hindari. Iya, oke, baik. Saya ingin menanyakan sesuatu nih Pak. Iya, gimana? Sebutkan beberapa manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani itu apa sih Pak? Apa aja sih Pak? Terutama untuk kelas 7, 8, 9 nih Pak. Ya, kebugaran jasmani manfaatnya ya. Ya. Yang pasti itu bisa bermanfaat sangat banyak sekali. Yang tadi ya untuk anak-anak, itu anak-anak akan tambah aktif ya. Oke. Ketika dia melaksanakan menjaga badannya tetap bugar, tetap fit ya. Kebugaran jasmani itu anak-anak selalu aktif, terus membuat awet muda juga. Tadi saya sampaikan kenapa demikian. Ketika kita berolahraga kan secara langsung anak bercanda, ketawa, ya kan. Nah, seseorang ketika ketawa dia cuma membutuhkan kurang lebih hampir 16 saraf di dalam mukanya, ya di tubuh dia 16 saraf. Tetapi ketika dia cemberut, dia marah ataupun sedang bad mood Pak ya, itu dia syarat di dalam mukanya itu bekerja 32 syarat. Jadi setengahnya Pak ya. Setengahnya. Nah, ketika seseorang cepat marah, seseorang sering marah, ya mohon maaf, nanti bisa tua sebelum waktunya Pak ya. Jadi awet muda di situ Pak. Orang ketawa itu bisa membuat orang lain ketawa juga. Iya, betul. Ya. Nah, selain itu juga menurunkan resiko dari serangan jantung, ya, terus penyakit diabetes. Yang pasti dari kebugaran jasmani ini manfaatnya sangat banyak untuk tubuh kita, ya. Terus memberi energi positif untuk tubuh kita juga. Gitu. Positif. Betul. Ya. Mood ya Pak ya, menaikkan Ya, mood. terutama itu yang paling penting. Karena mood kurang baik, otomatis juga akan imbasnya ke yang lain. Iya. Coba moodnya dengan baik, moodnya ketika sudah baik, pasti hal kerjaan yang sudah kita kerjakan ataupun aktivitas yang sudah kita kerjakan langsung berpikir, aduh mau ngapain lagi nih, udah baru selesai segala macam. Ya. Karena mood sedang baik. Tetapi kalau moodnya tidak baik, kita pasti, aduh males kerja aja dah. Bawaannya mager ya Pak ya. Bawaannya mager. Oke Pak, karena waktu kita sudah habis ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah penyampaian hari ini itulah poin-poinnya tentang jasmani, menjaga meningkatkan imun, Iya. meningkatkan mood, Iya. membuat awet muda, Betul. dan
membuat aktif anak-anak. Ya, membuat aktif anak-anak itu dia. Oke, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Zainal Mutakin, yaitu guru PJOK kelas 7 ya Pak ya. Iya, betul. Oke anak-anak, mungkin itu saja dari Pak Zainal ya Pak ya. Iya. Sudah cukup. Nanti mungkin akan ditayangi ulang di YouTube Pak, di Speakon YouTube. TV. Oh, yes. Jangan lupa subscribe. Oke, Jangan lupa betul. subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama Hari Pak. ini, Iya. Tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lupa hari ini melaksanakan ibadah salat Jumat ya Pak ya. Iya, betul. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pelajaran PJOK kembali yang akan dibawakan oleh Bapak Dedi Kusdidar ya Pak ya. Jadi Kusdidar. Dedi Kusdidar, yaitu kelas 8. Stay tune terus di Speakon Radio TV Online, channel siaran info dan radio komunikasi digital SMP Fokom Bogor, sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.